Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Delanvira dari kelas 6A4. Saya ingin mempresentasikan tentang radio dan televisi. Yang pertama adalah radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1997, radio siaran adalah pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media. Sedangkan menurut versi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2020 menyatakan bahwa kegiatan pemancaran luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat menerima siaran yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Yang kedua adalah sejarah dari radio. Sejarah radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu, baik melalui modulasi amplitudo atau AM maupun modulasi frekuensi atau VM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangannya teknologi, telah ditemukan internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah secara transmisi sinyal radio. Selanjutnya adalah perkembangan radio. Di perkembangan radio ini ada jenis-jenis siaran radio. Yang pertama, berdasarkan frekuensi. Pengertian dari frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang telah diberikan. Yang pertama, amplitudo modulasi atau AM. Saluran AM merupakan saluran yang pertama kali digunakan dalam teknologi penyiaran. Menurut ketentuan internasional, saluran AM berada pada blok frekuensi 300 sampai 3000 kHz. Pada sistem AM ini, pada sinyal informasi mengubah amplitude gelombang pembawa, namun frekuensinya tetap. Dalam memancarkan sinyal, saluran AM memanfaatkan gelombang elektromagnetik bumi atau yang disebut dengan ground waves, dan juga gelombang udara atau sky waves. Kedua, jenis gelombang ini dapat membawa sinyal ke wilayah yang sangat jauh. Itu sebabnya mengapa radio AM mampu menyampaikan siarannya hingga ke tempat yang sangat jauh. Yang kedua adalah frekuensi modulasi atau VM. Saluran VM ditetapkan secara internasional berada pada blok frekuensi VHF, Very High Frequency, yaitu 30 sampai 300 MHz. Di Indonesia, rentang pita frekuensi yang dialokasikan
Untuk siaran VM berada di antaranya 87,5 sampai 108 MHz. Pada wilayah frekuensi ini secara relatif bebas dari gangguan baik atmosfer maupun interferensi yang tidak diharapkan. Jangkauan dari sistem modulasi ini tidak sejauh jika dibandingkan pada sistem modulasi IM, di mana panjang gelombangnya lebih panjang. Keunggulan saluran VM dibandingkan AM adalah pada kualitas suara yang sangat bagus. Saluran ini nyaris bebas dari gangguan udara. Selanjutnya adalah berdasarkan gelombang. Yang A, gelombang panjang atau long wave. Adanya gelombang jenis ini memiliki signal yang panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas. B, gelombang pendek atau short wave adalah gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. Gelombang ini mempunyai ruang frekuensi yang sangat lebar, yaitu dari 1600 kHz sampai 30.000 kHz. Yang C, gelombang medium wave adalah gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Gelombang ini berada pada jalur 540 sampai 1600 kHz. Secara umum, itu kebanyakan pada gelombang yang dipakai oleh stasiun radio dengan sejenis ini. Yang dipakai oleh gelombang adalah IM dan VM. Ada jenis-jenis program radio. Yang pertama, berita radio. Kedua, iklan radio. Ketiga, jingle radio. Keempat, talk show interaktif. Dan terakhir, infotainment radio atau infotainment dan sajian informasi. Pengertian televisi. Televisi secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu tele atau jauh atau vision pandangan, yang kemudian secara istilah diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menampilkan gambar-gambar. Menurut Adi Bachuri tahun 2010, televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar audiovisual yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengarkan televisi online atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari televisi. Televisi sebagai salah satu media penyiaran memiliki karakteristik, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda dengan media penyiaran lainnya seperti media cetak dan radio. Adapun karakteristik televisi ialah sebagai berikut. Pertama, dapat dilihat dan didengar. Kedua, daya rangsang sangat tinggi. Ketiga, elektris. Dan terakhir, daya jangkau besar. Sedangkan menurut Elvinaro, tiga karakteristik pertama televisi ialah audiovisual, berpikir dalam gambar, dan pengoperasian lebih kompleks. Menurut Syaputra, menguasai jarak dan waktu, daya rangsang terhadap media televisi cukup tinggi, serta informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, dan sistematis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.